Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, pagi ini Selasa 29 Maret 2022 kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Iriatun Trikurini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru dan kehidupan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu, mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi orang jujur. Dan firman Tuhan yang melandasinya, saya pilih dari kitab Amsal pasal 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata, zaman sekarang mana ada orang yang jujur, sebab orang jujur akan hancur. Demikian perkataan mereka. Ibaratnya, kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya. Mungkin dalam kehidupan kita pun pernah diperhadapkan pada tawaran tentang cara-cara yang tidak jujur, cara yang cepat dan mudah untuk mencapai tujuan, termasuk dengan memanipulasi kebenaran, menurunkan standar kebenaran, dan lain-lain, sehingga kejujuran menjadi sesuatu yang langka, menjadi susah diperoleh, karena seringkali tidak diprioritaskan dalam hubungan dengan sesama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur memiliki arti lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam jujur, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hati. Alkitab dengan tegas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dengan demikian, sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang jujur adalah sebuah pilihan mutlak. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita simak, yaitu kisah sang raja dan bibit pohon. Dahulu, di Cina kuno, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Rakyatnya hidup makmur dan damai. Tidak pernah ada kekurangan dan kelaparan di negeri tersebut. Suatu hari, sang raja merasa lelah dan sudah tua. Sudah saatnya ia mencari pengganti. Namun sayangnya, ia tidak memiliki seorang anak pun. Maka ia mengutus punggawa kerajaan untuk mengumpulkan 5 pemuda cerdas di negerinya. Setelah ditemukan, kelima pemuda itu dibawa ke istana. Dan alangkah terkejutnya kelima pemuda itu ketika sang raja bertitah bahwa salah satu dari antara mereka akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Namun, untuk menjadi raja, kelima pemuda itu harus mengikuti satu ujian. Sang raja mengambil 5 buah kantong. Masing-masing kantong terdapat sebuah biji bibit pohon dan memberikan kepada kelima pemuda tersebut dengan pesan agar biji bibit pohon itu ditanam, dirawat, dan disiram dengan segenap hati, dan agar kelima pemuda itu kembali 1 tahun kemudian. Karena raja akan melihat bagaimana hasil tanamannya. Dari hasil tanaman tersebut akan dipilih
salah satu untuk menggantikan raja. Kelima pemuda itu pun bergegas kembali ke rumah mereka dan mencari tanah yang baik untuk menanam benih itu. Demikian juga Ling, salah satu pemuda yang dipanggil sang raja ke istana. Ling dibantu sang ibu, kemudian mencari tanah terbaik dan meletakkan benih di sebuah pot kecil. Setiap hari, Ling selalu merawat dan menyiram benih tersebut. Namun hingga bulan kedua, ketiga, dan bulan-bulan berikutnya, benih itu tidak tumbuh. Padahal, menurut teman-temannya, benih mereka sudah tumbuh menjadi pohon yang subur dengan buah-buah yang mulai muncul. Ling pun sedih. Ia sadar bahwa ia telah gagal. Semakin mendekati hari pertemuan di istana, ia semakin bingung. Ia takut bahwa raja akan menghukumnya. Namun sang ibu memintanya agar tetap jujur dan bersabar. Tibalah hari di mana sang raja akan memilih penggantinya. Kelima pemuda itu dimintanya kembali ke istana dengan membawa hasil tanamannya. Dengan sedih, Ling membawa sebuah pot kecil berisi bibit yang tidak tumbuh. Ia tertunduk lesu. Sementara 4 orang teman lainnya membawa pohon di pot besar. Ada yang berbunga indah, ada pula yang berbuah lebat. Raja berkeliling dan memandangi tanaman itu sambil sesekali mengangguk-angguk. Sang raja kemudian berkata, "Baiklah, aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi penggantiku." Ruangan pun senyap seketika menantikan titah sang raja. Kemudian raja mengandeng tangan Ling dan mengumumkan Ling sebagai penggantinya. Seketika itu semua orang terkejut dan tertunduk mendengarkan titah raja. Sebenarnya, bibit yang aku berikan pada kalian setahun lalu adalah bibit yang sudah busuk. Sangat tidak mungkin menghasilkan tanaman yang lebat dengan buah-buah ranum dan bunga-bunga indah dari mereka. Ling adalah pemuda yang jujur dan berani. Ia membawa sebuah pot kosong dengan bibit yang tidak tumbuh. Untuk itulah aku memilihnya sebagai penggantiku. Ingatlah, wahai rakyatku, saat kau menanam sebuah kejujuran, maka kau akan menuai kepercayaan. Saat kau menanam kebaikan, maka kau akan menuai persahabatan. Saat kau menanam kerendah hatian, kau akan menuai kebaikan hati. Saat kau menanam kedamaian, maka kau akan menuai kemenangan. Saat kau menanam kerja keras, kau akan menuai kesuksesan. Saat kau menanam kesabaran, maka kau akan menuai hasil berlebih. Saat kau menanam keyakinan, kau akan mendapatkan sebuah keajaiban. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kiranya kisah sang raja dan bibit pohon ini dapat menginspirasi kita sebagai orang percaya menjadi orang jujur atau memiliki kejujuran adalah sebuah keharusan. Tentu tidak mudah, tetapi kejujuran akan menuntun kita pada kebenaran dan keselamatan. Memulai kejujuran dari dalam hati akan membentuk perilaku yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Kejujuran adalah pilihan terbaik yang harus kita ambil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan agar kami senantiasa hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tolonglah kami untuk terus berpegang pada firman-Mu dan berjuang mewujudkan kejujuran dalam semua aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, dan selamat berjuang mempertahankan hidup yang jujur. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.